Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyaksikan bersama presentasi kelompok 4 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, artikel yang berjudul Modeling Online User Behaviors with Competitive Interaction. Kelompok 4 sudah siap? Mikrofonnya dinyalakan sendiri-sendiri. Nanti layar akan sudah siap. Anggotanya masih kurang 3, belum datang. Nggak apa-apa, langsung dimulai saja, nggak apa-apa. Sambil nunggu. Nggak kan harus. Silakan dimulai kelompok 4. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai review artikel jurnal dengan judul Modeling Online User Behaviors with Competitive Interaction. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Talita Zariasni dengan NIM belakang 36. Ya. Perkenalkan, nama saya Qurratu Ayuna dengan NIM belakang 10. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizkinita Putri dengan NIM belakang 06. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri Ramadhani dengan NIM belakang 029. Perkenalkan, nama saya Adelia Suhara dengan NIM belakang 5040. Perkenalkan, nama saya Aurelia Julian Lutari dengan NIM belakang 037. Perkenalkan, saya Chelsea Amelia Putri dengan NIM 125027. Yang pertama ada identitas artikel. Artikel ini berjudul Modeling Online User Behavior with Competitive Interaction. Ditulis oleh Saigehe, Xiaoling Zhang, dan Daniel Dajun Zhang. Jurnal ini diterbitkan oleh Information and Management. Artikel ini diterima pada 7 Agustus 2017 dan direvisi pada 29 Agustus 2018. Kemudian diterbitkan pada 4 September 2018. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak dalam artikel penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku pengguna online semakin dipengaruhi oleh media sosial, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kompetitif untuk memahaminya. Pendekatan sebelumnya cenderung hanya menitikberatkan pada struktur jaringan, namun pendekatan tersebut dinilai belum mampu menggambarkan perilaku pengguna secara nyata karena mengabaikan dinamika perubahan interaksi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sebuah model dinamis yang disebut H2 atau hemofili dan homeostatis. Selanjutnya ada pendahuluan. Media sosial berperan penting dalam membentuk perilaku dan interaksi pengguna online. Penelitian sebelumnya mempelajari penyebaran informasi dalam jaringan sosial menggunakan pendekatan berbasis grafik dan non-grafik. Namun masih berfokus pada struktur jaringan. Padahal interaksi pengguna juga dipengaruhi oleh faktor individu seperti homofilia dan homeostasis. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model H2 untuk menjelaskan dinamika interaksi pengguna dalam jaringan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan model untuk memprediksi perilaku postingan di media sosial. Terdiri dari beberapa jenis variabel. Yang pertama ada variabel independen. Yang pertama homofilia, artinya orang cenderung
berinteraksi dengan orang yang punya pemikiran atau perasaan yang sama. Kemudian ada homeostatis, yaitu ini adalah kemampuan pengguna mengatur diri supaya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit berinteraksi. Kemudian ada guncangan eksternal, yaitu contohnya berita besar atau kebijakan baru yang tiba-tiba bikin orang banyak posting. Yang kedua ada jenis variabel dependen, yaitu volume postingan kelompok, yaitu jumlah postingan dari kelompok tertentu, misalnya kelompok dengan sentimen positif, negatif, maupun netral. Kemudian ada variabel mediasi, yaitu interaksi kompetitif antar kelompok. Misalnya kelompok negatif bisa memicu respon dari kelompok positif, jadi mereka saling memengaruhi naik turunnya jumlah postingan. Kemudian ada yang terakhir jenis variabel kontrol, jenis topik atau dataset, contohnya campak, Ebola, rokok elektrik. Kemudian kategori sentimen, positif, negatif, dan netral. Yang terakhir tentang waktu, yaitu periode pengamatan yang sama. Jadi model ini menunjukkan bahwa perilaku postingan dipengaruhi oleh faktor internal pengguna, faktor luar, interaksi antar kelompok, dan juga dikontrol oleh beberapa kondisi agar hasilnya akurat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis utama, model H2, menyatakan bahwa perilaku penggunaan media sosial tidak acak, tetapi dipengaruhi oleh interaksi kompetitif antara homofili atau kesamaan antar pengguna dan homeostatis atau keseimbangan sistem sosial. Kedua mekanisme ini bersama-sama membentuk, mengubah, dan memprediksi dinamika, interaksi, serta perkembangan perilaku pengguna dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan pemodelan dinamis, yaitu model H2, hemofilia, dan hemostasis untuk menganalisis perilaku pengguna. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari media sosial Twitter. Analisis dilakukan dengan membangun model matematis untuk melihat interaksi komparatif antar pengguna serta perubahan perilaku dari waktu ke waktu. Kemudian, model tersebut diuji menggunakan data empiris untuk mengetahui kemampuan prediksinya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, model homofilia dan homeostasis terbukti efektif dalam memprediksi perilaku pengguna online dalam jangka panjang. Model ini juga mampu menangkap dinamika perilaku pengguna yang terus berubah seiring waktu, sehingga tidak hanya melihat perilaku secara statis, tetapi juga mengikuti perkembangannya. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa homofilia berperan dalam meningkatkan interaksi antar pengguna yang memiliki karakteristik atau pandangan yang serupa. Di sisi lain, homeostasis membatasi interaksi tersebut karena adanya keterbatasan sumber daya seperti waktu perhatian. Selain itu, interaksi antar pengguna dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu interaksi menarik, interaksi kompetitif, dan tidak ada interaksi, yang semuanya dapat berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini juga menemukan bahwa peristiwa eksternal tertentu pengguna, baik meningkatkan maupun menurunkannya. Jadi secara keseluruh hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pengguna media sosial bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial,
keterbatasan individu, dan faktor eksternal. Jadi di dalam pembahasan ini ada 4 pembahasan yang ada di dalam artikel. Yang pertama ada perilaku pengguna media sosial bersifat dinamis dan dipengaruhi interaksi antar kelompok. Jadi perilaku pengguna media sosial itu sifatnya seperti arus air, jadi tidak tetap, namun berubah-ubah, dan itu dipengaruhi oleh interaksi antar penggunanya. Lalu ada 2 faktor utama yang memengaruhi. Yang pertama ada homofilia. Jadi homofilia itu adalah kecenderungan dalam berinteraksi dengan seseorang atau kelompok yang mempunyai kesamaan. Misalnya seperti kesamaan pendapat dan yang lainnya. Hal ini menyebabkan informasi itu cepat atau mudah menyebar di dalam kelompok yang sama. Lalu yang kedua ada homeostatis. Homeostatis itu adalah keseimbangan dalam berinteraksi. Setiap orang itu memiliki batas dalam berinteraksi, seperti batas waktu dan tenaga. Jadi kita tidak bisa terus-menerus main dalam media sosial. Nah, sistem ini akan menurunkan aktivitas secara alami agar kita itu tidak lelah. Selain 2 faktor tersebut, ada faktor lain yang memengaruhi, yaitu ada pengaruh eksternal. Jadi pengaruh eksternal ini contohnya seperti berita yang besar atau isu yang sedang ramai. Nah, faktor ini bisa menurunkan atau meningkatkan aktivitas pengguna secara tiba-tiba. Model H2 atau homofilia dan homeostatis itu terbukti lebih akurat dalam memprediksi perilaku dibanding dengan model lain. Karena model H2 itu tidak hanya dibuktikan dengan data secara statistik, tetapi juga dapat menggambarkan kondisi nyata di dalam media sosial. Selanjutnya ada implikasi. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama itu ada strategi komunikasi lebih efektif jika menargetkan kelompok dengan karakter serupa. Kemudian yang kedua ada penyebaran informasi perlu menjembatani perbedaan antar kelompok. Jadi informasi itu harus disampaikan dengan cara yang bisa diterima berbagai kelompok agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga itu berguna untuk analisis opini publik, marketing digital, dan prediksi tren sosial. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan batas penelitian utama dan arah penelitian pada masa depan. Untuk batas penelitian ini hanya menggunakan data dari platform Twitter, serta hanya menggunakan 3 kasus, yaitu campak, Ebola, dan rokok elektrik. Selain itu, model yang digunakan masih berfokus pada homofili atau homofilia dan homeostasis, sehingga belum mencakup seluruh faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna. Sedangkan untuk arah penelitian ke depan, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas sumber data ke berbagai platform media sosial, menambah jumlah dan variasi dataset, serta mengintegrasikan variabel lain seperti psikologi, sosial, dan budaya agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam artikel ini sendiri, yang pertama ada inovasi dalam pengembangan model mampu menggabungkan aspek sosial dan matematis secara efektif. Yang kedua ada model H2 juga terbukti lebih akurat dibanding model sebelumnya dan didukung oleh data empiris yang kuat. Dan yang terakhir
mampu menangkap pengaruh faktor eksternal, model ini lebih realistis karena mempertimbangkan kondisi dunia nyata. Kekurangannya, yang pertama ada kompleksitas model yang cukup tinggi sehingga sulit dipahami oleh pembaca non-teknis. Yang kedua, implementasinya membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan data yang cukup. Dan yang terakhir ada generalisasi model masih terbatas, sehingga penelitian belum tentu berlaku untuk semua platform atau konteks sosial yang berbeda. Yang terakhir ada kesimpulan. Perilaku pengguna di media sosial bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terus berkembang. Model H2 menunjukkan bahwa homofilia mendorong pengguna untuk berinteraksi dengan individu yang memiliki kesamaan, sedangkan homeostatis menjaga kestabilan hubungan tersebut. Selain itu, faktor eksternal juga turut memengaruhi perubahan aktivitas pengguna. Secara keseluruhan, model ini terbukti efektif dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku pengguna online. Baik, sudah selesai ya kelompok 4? Iya, Pak, sudah. Ya, terima Apakah kasih ada kepada yang ya. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. 5 menit waktunya karena ada yang perlu saya sampaikan. apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, silahkan absen di Sikadu ya. Silakan absen di Iya, Sikadu. Pak, baik. Oke. Untuk pertemuan 7-8, saya gunakan untuk penilaian UTS. Silakan tugas kelompok menulis artikel dengan reference manager Mendeley. Jadi reference manager Mendeley itu seperti ini. Nanti akan saya share template artikelnya. Ini contoh reference Mendeley. Jadi reference manager Mendeley ini bisa untuk mencari artikel online. Search online nanti akan diarahkan ke sini. Pak, izin bertanya. Ya, sebentar. Itu tugasnya kelompok atau berapa orang, Pak? Kelompok saja. Ya, 5 ya, maksimal 5. Sama. Maksimal 5. Ya. Temanya misalkan temanya sistem informasi manajemen atau IT atau informasi dan teknologi. Misalkan kita cari ya di sini artificial intelligence. Nah, nanti akan muncul artikel-artikel yang bagus tentang AI. Nah, ini bisa ditambahkan langsung ke Mendeley ya, add to library Mendeley.
Nanti otomatis artikelnya muncul di Mendeley di sini. Nah, tambah satu ini, assessment of emotional and social intelligence using artificial intelligence. Misalnya kita akan mengutip dari artikel ini. Kita lihat abstraknya misalnya. Oh, ini enggak ada ini. Atau ini dari conference proceeding atau yang lain misalnya. Nah, ini kita yang ada abstraknya ya. Misalnya ini. Kita mengutip dari abstrak diterjemahkan dulu. Misalnya, abstrakkan hasil itu. Misalkan tadi hasilnya adalah meningkatnya teknologi dan sinergi pemasaran akan meningkatkan kinerja produk baru. Nah, kita gunakan ini ya misalnya. Teknologi marketing akan meningkatkan kinerja produk baru. Kemudian diinggriskan, marketing technology will improve the performance of new product. Misalnya kita salin. Kemudian ditulis di Word. Nah ini. Nanti disinkronkan ya, reference. Ini ada Mendeley site. Kalau sudah install Mendeley, nanti ada Mendeley site. Ini udah sinkron ke Mendeley-nya. Kemudian sitasi dari Mendeley yang sudah sinkron. Berarti tadi artikel yang dikutip adalah kemudian jangan lupa nanti Turnitin-nya tidak boleh lebih dari 20% dan melampirkan hasil Turnitin. Nah, tadi kita mensitasi ini, insert citation, maka otomatis akan muncul citasinya. Kemudian di bibliografi, insert bibliografi, maka akan muncul di sini. Jadi seperti itu. Nanti saya akan share template-nya. Jadi kalau tidak ngetik langsung di template, boleh di Word ya. Template itu seperti ini. Template. Nah, ini. Jadi ada ketentuannya. Seperti misalkan tadi buat introduction ya. Buat introduction di kutipan tadi taruh di sini. Kemudian reference, Mendeley site. Nah, ini stasi stylenya ini. Jadi nanti boleh di, nah, ini sedang mendetek
reference manajernya. Tadi di sini kita ngetiknya ya, kutipannya. Yang disitasi adalah artikel ini, insert citation. Nah ini, kemudian nanti otomatis di reference, bibliografi di sini ya. Insert bibliografi. Nah, seperti ini. Nanti saya share template-nya dan ketentuan tulisan-tulisannya. Itu untuk pertemuan ke-7, ke-8-nya bisa digunakan senggang. Jadi kelompok 5 nanti presentasi di pertemuan ke-9 ya. Kelompok 5 pertemuan 9. 7, 8 untuk penilaian UTS. Saya share dulu ya. Ininya di grup Senin. Termasuk template-nya. Nanti kelompok maksimal 5. Itu sudah saya share, silakan diperiksa. Jadi untuk pertemuan 7, 8, saya gunakan untuk penilaian UTS, tugas kelompok mandiri, independen, tugas independen, tidak ada pertemuan di kelas. Pertemuan di kelasnya nanti pas ke-9, kelompok 5. Cukup jelas? Ada yang tanyakan? Izin bertanya, berarti itu di artikelnya pakainya bahasa Inggris. Iya, coba dilihat di grupnya itu udah saya share ketentuan dan template-nya. Dibaca. Oke, pertemuan sekarang saya cukupkan. Jangan lupa absen di Sikadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.